Halo, saya sekarang di ruang pameran di Pendopo Art Space di Bantul. Saya akan melihat pameran dua orang kakak beradik, Ledek Sukadi dan Sumadi etnik Jawa yang sedang berpameran berdua mulai beberapa hari yang lalu dan ini masih berlangsung. Yuk kita nonton. Pameran ini bertema gemati. Gemati dari kata ati. Nah, ini menunjukkan rasa cinta, kasih, sayang, welas asih dari manusia pada orang yang lain, pada dirinya sendiri dan lain-lain. Nanti kita akan ngobrol dengan senimannya. Dan di bagian depan ada satu karya yang terlihat lama, lawas, dan tampaknya memang ini karya seniman senior mereka, mungkin sosok yang dihormati, yaitu Godot Soetedjo almarhum yang setahun lalu meninggal dunia dan dimakamkan di makam seniman Imogiri Loyo. Ini saya mau melihat pamerannya satu persatu. Gara-gara sang kakak dulu, Ledek Sukadi. Tampak wajah-wajah figur-figur yang sudah mengalami deformasi seperti kebiasaan karya-karya dia, yang sekarang makin colorful karya-karyanya, penuh warna, cerah gitu, ngejreng, dan menurut saya sih cukup simplistik, simple, sederhana, lugas, tidak terlalu banyak ornamen atau hal yang ornamentik seperti dulu. Mungkin ada beberapa karya yang seperti itu, tapi tidak sedominan dulu. Seperti ini mamanya, ornamen-ornamennya mungkin lebih pada kostumnya, bajunya, atau di kursi, tetapi di background polos. Tidak ada upaya untuk menarasikan secara visual mamanya landscape tertentu. Mungkin ada perubahan. Nah, ini yang kita nanti tanyakan sambil nunggu senimannya datang. Ini figur-figur yang selalu ada meskipun cukup minim ekspresi. Oh, ini ada landscape di latar belakang yang cukup beda dibanding yang lain yang kebanyakan polos. Ada beberapa tema yang tampaknya cukup menyinggung problem sosial, mungkin politik ya. Seperti ini seorang ibu dengan dua anaknya, tapi kemudian ada kalimat yang disamarkan. Kalimat itu berbunyi, naga menunduklah, Garuda mau lewat. Ya, kata-kata yang dibalik penulisannya, dan ini seperti menyimbolkan yang orang pasti akan paham maksud dari naga dan Garuda. Naga itu representasi dari kekuatan yang mana, Garuda itu yang mana pasti Anda tahu. Kemudian di kiri juga ada satu orang yang berjas atau memakai jas rapi, peci ala pejabat yang menggeret gerbong, ternyata gerbong derita di negeri nan subur. Di situ banyak sekali orang-orang yang ada di dalam gerbong yang ditarik oleh sang pejabat itu, tetapi entah apa yang akan
diceritakan dan akan disimpulkan oleh masing-masing apresian. Anda akan bisa melihat kontradiksi atau paradoks antara gerbong derita di negeri nan subur. Itu saya kira poin yang ingin dia bidik oleh si Ledek Sukadi. Kemudian karya-karyanya kebanyakan berfigur perempuan. Ini pembatik yang membatik dengan motif kawung di bagian yang paling utama pada karya batik ini. Kawung adalah motif batik yang biasa dipakai oleh para priai pada zaman dulu di Kerajaan Mataram atau sekarang Yogyakarta. Ini karya ini menarik, seperti saya katakan tadi, banyak yang polos pada backgroundnya, tidak seperti dulu yang begitu ornamentik. Beda dengan karya yang di sebelahnya ini. Nah, ini batiknya di latar belakang menjadi sangat ornamentik, khas karya Ledek Sukadi dulu gitu. Dan sekarang masih tersisa beberapa, tapi kebanyakan masih polos. Ini ada pemusik juga dan ada dua karya besar berukuran besar. Dan ini ada senimannya ini. Halo Bung. Halo, selamat. Apa kabar? Baik. Wah. Selamat ya, pameran tunggal, berdua. Pameran berdua di Pendopo Art Space yang menarik nih, karena karya-karyanya yang dipersiapkan cukup banyak. Paling tidak dari jumlah, ada berapa karya dan berapa persiapannya nih, berapa lama persiapannya? Kalau karya ini saya ada 32. 32, 32. Terus persiapan saya 6 bulan. Oh ya? Wah, ngebut tuh. Iya, jadi 6 bulan kita bisa siapkan. Atau ada stok karya sebelumnya? Karya yang 2024 itu sekitar ada 4 karya. Yang lainnya baru semua. 2024. Luar biasa, iya. Berarti ngebut tenan ya? Iya. Memang udah niat. Ya. Secara khusus atau secara umum ya? Secara umum temanya ada pergeseran enggak dengan pameran-pameran sebelumnya? Ya sebenarnya sama sebelumnya itu masih agak nyambung lah, karena kita tetap menggali tentang Jawa. Kalau dulu ada kita pamerannya waktu itu Mili, terus ini saya mengambil tema Gemati. Gemati itu kan memang saya kepengen gemateni kepada pertama guru saya, yang kedua orang-orang terdekat yang baik dan sangat support membantu saya, yang kedua yang selanjutnya lingkungan sekitar, terus alam sekitar juga. Itu adalah kita sebagai perupa tetap bagaimana bisa ngematen apa yang ada gitu. Ya, tadi ada nyebut ngemateni pada guru. Ya. Mungkin ada yang spesifik pada soal guru ini atau sebetulnya Anda umum menyampaikan ini? Jadi yang pertama memang secara spesifik guru saya yang mendidik saya, bagaimana dia mengajarkan saya hidup dari karya seni yang saya kerjakan itu adalah Pak almarhum Bapak Bodo Sutrisjo. Oh, oke. Yang ada karyanya yang satu ada, di depan ya? Iya, itu karya guru saya yang sampai sekarang banyak spirit yang saya ambil dari mereka, ditanamkan kepada saya bahwa berkesenian itu tidak mudah, dan bagaimanapun karya seni itu bagaimana bisa mengikuti si senimannya, dia sangat lihai. Ya, terus ngemateni untuk yang lain. Ya. Terutama yang Anda pikirkan ketika kata ngemateni itu dimunculkan, siapa yang Anda gemateni dan konteksnya pada karya, terrealisir pada karya? Jadi untuk fokus pada karya, saya ngemateni adat, tradisi, lingkungan sosial
baik itu yang pernah ada dulu maupun sekarang, itu tetap saya dokumentasikan lewat karya saya. Seperti mungkin sekarang sudah nggak ada lagi tentang apa yang pernah lihat dulu orang pakai payung daun pisang, itu kan sekarang jarang sekali. Makanya ada hal-hal. Terus selain itu saya juga ada karya yang saya tangkap ketika saya menyendiri di alam dan aku mendengarkan suara angin, suara gemerci air dan sebagainya. Akhirnya menjadikan sebuah karya seperti yang ini. Oh, ada yang khusus nih ya berarti ya? Itu ya ide imajinasinya dari kesendirian saya di alam dekat sungai. Ya, ya. Nah, yang aku lihat sekarang karya-karyamu ini mayoritas atau mungkin 50-50 lah ya. Banyak yang polos backgroundnya, tidak begitu ornamentik seperti dulu. Ada apa ini? Ya karena terus terang dan saya jujur bahwa ketika usia sudah agak tua gitu kan, nambah terus tingkat kerumitan itu saya harus menghindari itu. Jadi saya semakin menyimpelkan, semakin arahnya ke kesederhanaan untuk ngulas secara detail dan rumit itu sudah mulai saya kurangi. Ya. Fokus pada objek-objek di depan ya. Betul. Ya. Fokus di objek foregroundnya. Kedua soal warna. Kayaknya warnanya udah bukan warna-warna klasik yang cenderung ke lawasan, tapi warna yang ngejreng, yang ngepop. Sepengetahuan gue loh ya. Iya. Apa seperti itu dan kenapa? Jadi sebenarnya ini pengaruh dari mungkin kejiwaan saya ya. Di akhir-akhir ini saya baik fashion ataupun warna-warna itu saya cenderung suka warna yang jreng, warna yang cerah. Tapi nggak tahu itu secara kejiwaan, secara otomatis. Jadi termasuk karya-karya saya yang sekarang yang seri 2025 itu banyak warna-warna yang secara otomatis muncul. Itu kadang tanpa saya sadari tiba-tiba kok warnanya kok bisa ceria nggak seperti dulu. Kalau dulu memang saya warnanya cenderung klasik magis ada, tapi sekarang dengan sendirinya proses kreatif saya seperti itu. Bukan mati-mati golek mbok nom ya. Ngejreng. Tapi itu apa juga pengaruh pada kecenderungan karya-karya sekarang yang juga di sekitar lah ya, di sekitar kita gitu, itu kan banyak yang juga cenderung warna-warna ngejreng. Apa itu ada keterpengaruhan di situ atau abekan soal itu? Itu ada sebenarnya, ada. Jadi istilahnya magnet-magnet seperti itu kan tetap nyetrum ya. Jadi ada. Dan saya sadari bahwa itu memang ada pengaruh-pengaruh seperti karena saya mungkin keseringan lihat pameran yang banyak digelar di sini, yang mayoritas anak-anak muda dengan warna-warna yang sangat ya. Nah, sisi yang ingin dipertahankan pada aspek atau dikuatkan pada aspek budaya yang Anda sebut, Anda gemateni itu di visualnya seperti apa? Contohnya yang Anda garap? Saya sebenarnya kehidupan sosial yang desani sebenarnya itu, karena objek-objek seperti itu di Jogja, khususnya di tempat saya yang sebenarnya Jogja juga nggak begitu kota, itu udah sulit sekali menemukan orang Petan, menemukan orang Keroan, menemukan orang yang jalan pakai payung daun pisang, itu jarang sekali. Sebenarnya itu di mata saya itu adalah objek yang sangat artistik kalau kita visualkan ke lukisan gitu. Ya. Perubahan zaman itu kan jadi problem ya. Iya. Kemudian siasatnya gimana setelah Anda nggak melihat hal-hal seperti itu tadi, orang hujanan nggak pakai daun pisang?
Saya selalu mencari objek seperti itu, sering melusuk-melusuk neng desa, Pak. Jadi ketika saya di desa banyak petani yang kadang dengan daruratnya dia kehujanan pakai daun pisang, maupun pas panas juga dia ngambil daun seadanya lah, ada daun jati, daun pisang untuk sebagai peneduh dia dalam berjalan. Ya. Terus saya lihat ada beberapa karya yang menarik karena agak bau-bau tema sosial. Nah itu ya, kita ngoncei 2 karya ini paling enggak ya, yang saya tahu ini yang tentang kayak pejabat membawa gerbong, ternyata gerbong derita. Iya. Gimana ceritanya nih? Jadi sebenarnya ini kegalauan saya, terus ungkapan kegelisahan saya dengan karya ini, makanya saya beri judul Hai Sang Penguasa. Kenapa? Indonesia itu tanah yang subur, yang makmur. Tapi ketika kita melihat rakyat banyak yang kelaparan, banyak yang kekurangan, lapangan kerja juga sulit. Sebenarnya ada apa dengan sang penguasa ini? Gitu. Jadi sebenarnya tanda tanya besar sekali yang ini. Makanya ini gerbong derita di negeri nan subur. Iya. Artinya ada hal yang ironis ya. Iya. Subur tapi oke sing menderita gitu ya. Penderitaan itu banyak sekali. Iya. Terus sebelah ini ada kalimat yang dibalik, bacanya harus balik nih. Jadi ini memang saya kasih judul adik bertanya. Ya, betul. Adik bertanya. Adik bertanya. Ya. Jadi dalam tulisan itu kan, naga menunduklah, Garuda mau lewat. Sebenarnya itu pembelajaran etika ya. Jadi ketika, dan ini satir sekali. Naga itu kan simbolik, etnis. Garuda itu kan nasionalis, lambang negara. Iya. Jadi ini sebenarnya muncul dari IKN itu. Oke. Problem etika, problem sosial politik gitu ya. Betul sekali. Meskipun tidak harus kayak poster ya. Iya. Harus teriak-teriak yang jelas. Ya, betul, ya. Tapi tetap juga kata-kata atau kalimat itu disamarkan dengan dibalik. Kenapa? Biar orang itu penasaran dan benar-benar mencerna tulisan. Dan mungkin maksud saya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika dia membaca lama akhirnya bisa menerjemahkan, nanti otomatis dia bisa tahu maknanya dari tulisan ini. Maksud saya gitu yang ingin saya sampaikan. Ini gaya kritik gaya Jawa gitu ya? Ya. Ngono ya ngono, ini aja ngono, nggak perlu harus jelas gitu ya? Iya, agak sama. Oke. Nah sekarang menariknya ke soal yang kemarin dimunculkan pada saat pembukaan. Iya. Janur. Iya. Belara. Nah, ini karya yang saya kira menarik dan penuh penggalian lah, eksplorasi ya. Iya. Bisa diceritakan nih? Ya. Ini karya siapa dan bagaimana Jadi prosesnya? Karya ini adalah karya tim. Tim Rupa Jawa. Itu ada Mas Wiwit, ada Mas Op, juga ada adik saya Sumadi. Ketika kita mengerjakan sesuatu ataupun proyek yang sifatnya besar, saya selalu melibatkan mereka karena dia SDM-nya sangat luar biasa. Jadi saya tidak bisa sendiri, dan bahan seperti ini adalah bahan yang sangat ramah lingkungan, jadi tidak mengandung sampah visual lah, utamanya gitu. Ini masih bisa awet berapa lama ya? Saya pernah mencoba di rumah dengan syarat tidak kena hujan, tidak kena panas, itu bisa 7 tahun masih bagus. Ya. Masih kering. Ya, kering ya. Tanpa pengawet. Masih bertahan 7 tahun masih.
seni untuk melipat janur ini apa jenenge kalau dalam bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa secara anu kan cuma janur ya. Janur. Janur. Tapi ini kan saya pakai media bukan janur tapi belara. Oh, oke. Kalau janur yang masih muda ya? Iya, janur yang masih kuning ya. Masih kuning, ya. Jadi simbolik ini anyaman itu kan saling mengait, saling mengisi, saling mengunci ya. Membantu mengunci gitu kan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari itu, kalau kita itu kan saling membutuhkan sebenarnya. Jadi ketika satu sama lain bisa saling mengisi ya, dan membentuk harmoni ya. Iya, jangan tertata dan enak di. Iya. Nah, ini sebetulnya menarik. Betul-betul meneruskan tradisi dari belajar, proses pembelajaran. Iya. Atau ada improve-nya, tak nyoba. Saya sering-seringnya improve. Saya dan teman-teman ini seringnya improve. Jadi kita tidak pakem dan kita menghindari dari bagaimana cara menganyam itu tanpa staples, tanpa klik gitu. Jadi besi kita ya, kunciannya tetap kuncian di lipatan. Jadi semua nggak ada yang pakai unsur itu. Ya. Atau paling itu biting, bukan? Biting enggak. Oh ya? Iya. Betul-betul kuncinya tuh. Kuncinya langsung ke lipatan. Ya. Oh, oke. Wah, sesuatu yang nggak terpikirkan ya oleh banyak orang. Kita menghindari itu karena yang kayak di Bali, kayak di Jogja Penjor itu semua pakai itu. Iya. Bentuknya. Jadi kita kepengen lepas dari bahan-bahan itu ya. Iya. Oke Mas Bro, saya makasih banget dan pengen beralih ke adik. Oke, terima kasih ya Mas. Sip. Ya. Nah ini juragannya anyar ya, Mas Sumadi. Halo Mas. Halo. Sip. Ya. Ini bersaing dengan kakak sendiri ini di Satria. Dalam pengertian positif loh ya. Iya. Nah, yang dipersiapkan berapa karya dan berapa lama? Kalau berapa lama ini sekitar 7 bulan. 7 bulan. Oh ya? Iya. Sebenarnya waktunya sudah mepet. Tapi ada stok karya sebelumnya? Kalau stok karya sebagian ada karya-karya yang belum pernah dipamerkan, terutama dipamerkan di Jogja. Sebenarnya karya itu banyak, cuman karya yang sudah pernah dipamerkan di Jogja sama sekali nggak ditampilkan di sini. Kebetulan ada 1-2 itu dari permintaan dari penulisnya. Untuk apa ya? Untuk mengikuti yang satunya itu kan. Ya. Nah, ada hal yang berbeda nggak karya-karya yang dipamerkan sekarang dengan pada pameran-pameran sebelumnya atau karya-karya sebelumnya? Kebetulan saya tahun 96 menemukan warna-warna yang coklat ini. Nah, makanya kan sampai sekarang masih dominan warna coklat, cuman ada aksen-aksen warna lain tapi masih kuat ke coklatnya. Coklat yang seperti apa? Coklat yang monokrom. Iya. Warna-warna tanah gitu ya? Warna tanah, warna malam. Batik gitu. Ya. Kebanyakan itu akrilik atau cat minyak? Nah, kalau di caption itu akrilik, tapi sebenarnya itu cat minyak sama akrilik. Saya yang coklatnya itu cat minyak. Soalnya kalau nggak catnya nggak bisa. Tapi yang colornya itu akrilik. Okay. Tapi biasanya kalau minyak sama air kan sebenarnya nggak bisa nyambung. Tapi ternyata saya bisa menyatukan seperti itu. Ya berarti tak pengen diceritain nih satu-satu lah ya, atau beberapa. Ini tema-tema seperti ini kan tema yang rumit, ornamentik, detail gitu kan. Iya. Sementara kakak Anda, Mas Lede, itu sudah mulai menghindari itu ya beberapa ya. Nah Anda masih bersikukuh itu. Ini problemnya apa? Tidak sekadar problem usia atau isi kuat, tapi ada yang lain nggak? Ya kebetulan kan tema-temanya tema-tema keseharian. Tema-tema keseharian. Misalnya saya kan dari desa, tema-tema pasar, tema-tema penjual buah, penjual jamu, biasanya gitu. Ya. Tapi detail juga ini sampai ke figur-figur yang ini masih
masih tetap dikerjakan gitu kan. dikerjakan, ya. Oke. Ini juga karya yang disiapkan 7 bulan terakhir. Iya. Oh ya? Iya. Kerja keras. Kerja keras tenan. Oke. Nah, terus kebanyakan saya lihat temanya adalah mengangkat figur perempuan. Iya, kebanyakan perempuan. Kenapa? Apa ya, perempuan itu sosok yang indah untuk dilukis bagi saya. Makanya kan tema-tema saya banyak yang perempuan, paling ada 1-2 yang laki-laki, anak-anak aja biasanya gitu. Iya. Ini sesuai dengan konsep Gemati tadi? Iya. Gemati sebenarnya sama Mas Lede tadi. Bukan apa ya, kita harus gemati ini guru kita. Ya terutama Pak Godot. Saya bisa ke Jogja itu dari Pak Godot. Sebenarnya saya itu udah vakum dari SMP, udah berhenti 1 tahun. Akhirnya ditarik, Pak Godot belajar dulu sekitar 1 tahun, baru masuk ke SMSR. SMSR masuk tahun 90, kan 4 tahun, maka saya 94 keluar. Terus dulunya itu pengennya mau ke ISI. Ke ISI, tapi kan kalau ke ISI itu kan biasanya gantian sama Mas Lede. Kalau dulu kalau di SMSR siapa yang laku nanti bayar untuk biaya sekolahnya gitu. Kalau lukisan laku aja nih gitu. Ya. Oh, Anda itu asli dari Wonogiri ya? Ketemu sama Pak Godot. Ya. Makanya Pak Godot kalau ada anak yang nganggur, itu biasanya ditarik. Kebetulan memang apa duluan Mas Lede ditarik dulu. Terus saya kan berhenti juga toh, sebenarnya saya nggak mau toh. Akhirnya ikut juga ke Jogja. Ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke soal tema perempuan ini. Nah, ini sesuatu yang saya kira cukup khusus juga, perempuan yang tampaknya selalu terlihat segar, muda, energik. Apa alasan penggambaran seperti itu? Ini sebenarnya idenya itu kan dulu sebelum saya pindah ke Jogja. Itu dulu kalau di desa itu kan kalau ke pasar itu biasanya rame-rame bareng-bareng. Itu kan nggak berani, gelap toh, belum ada listrik juga. Makanya kalau apa saya imajinasikan bareng-bareng berangkat ke pasar gitu. Ya, masih seger muda gitu ya. Oke. Nah, benar kemudian di background ini warna coklat yang Anda suka itu, ini ada kelihatan ya? Iya. Ada apa? Prada dulu. Prada, ada Prada ya, dan ada keseriusan gitu ya, menggarap seperti tekstur. Nah, itu gimana? Emang gini, kalau lukisan saya itu kalau apa ya objeknya itu terlalu sederhana. Memang orang melihat lukisan saya itu yang mungkin penasaran cuma backgroundnya. Cuman kan dekoratif kan unsurnya mendekor dan menghias. Jadi belakang biasanya saya kuatkan. Kalau belakang cuma polos nanti terlalu sederhana. Makanya belakangnya saya buat tekstur-tekstur yang lebih bagus. Ya, makanya kita bisa langsung ke karya yang saya tertarik untuk diceritani lagi itu. Ada karya yang disendirikan dan saya kira juga ini istimewa ini. Paling tidak figurannya, kemudian cara penyajiannya, dan tema simple, ikan-ikan yang bernumpuk, tapi ada warna-warna klasik yang muncul ya, hijau, Tosca ya, kemudian merah, orange. Nah, ini secara tema, secara teknis, secara tingkat kesulitan dan lain bisa diceritakan? Kalau kesulitan sebenarnya nggak sulit, cuman ini harus enjoy melukisnya. Ini kan lukisannya pakai tekstur. Sebenarnya cuman pertama kali punya ide seperti ini, tapi dalam perjalanan akhirnya hasilnya seperti ini, gitu. Cuma ngikuti aja. Teksturnya seperti apa, jadi ikan seperti apa, biasanya gitu. Ya. Ini cerminnya atau cat? Ini catnya sama akrilik. Catnya ini akriliknya cuma ini. Tapi captionnya akrilik. Pengennya saya menjelaskan gitu kalau ya, karena ini ngejreng dan
kelihatan mewah gitu loh. Soalnya menurut saya. Kalau akrilik nggak jadi. Oke. Nggak jadi. Buat seperti ini. Gilapnya atau iya, apanya? Ya anunya, teksturnya juga nggak jadi. Oke. Ya. Ya, Hasilnya ini juga nggak bisa seperti ini. Tuh. Karena kita dua teknik. ya. Nah, ini soal tema. Sebenarnya kan tema yang klasik ya ini ya. Tapi Anda masih tertarik dengan seperti ini dan ternyata ini masih bisa punya roh yang cukup kuat menurut saya ya. Iya. Ini piye iki anune cara apa prosesnya bagaimana? Anda bisa mengeksekusinya. Ini kebetulan kan warna-warna saya kan warna-warna coklat. Jadi apapun objek saya pikir nggak masalah. Makanya saya kan ada 3 objek di sini. Ada manusia, ada ikan, ada topeng, ada wajah gitu. Makanya saya berani menampilkan itu masih ada kaitannya. Nggak lepas dari mungkin dari warna saya makanya dan seperti itu. Ya. Kebetulan ini kan frame-nya kan lebar. Ini sebenarnya respon. Ini gitu. berarti cukil. Bukan. Ini cuma lukisannya ada kanvasnya. Oke. Kanvas ditempel ini. Kanvas tempel. Ya. Asik. Ya, secara komposisi Soalnya menarik. kalau ini polos itu kan Ya. Ini sudah kuat. Ya. Ini terlalu Malah menenggelamkan itu ya karya ya. Karya-karya yang serupa ini ada beberapa ya, lihat ya. Ada ya. Nah, di sini juga ada. Nah, ini yang saya lihat. Ini ya. Oh, seperti yang Anda bilang tadi topeng ya. Ini topengnya. Ini paling lama sendiri ini. Oh, tahun berapa? Tahun 2013. Oke. Sebenarnya ini kemarin nggak mau tak bawa, tapi Pak Alek harus dibawa. Soalnya ini proses, terus ada kaitannya juga, makanya ini saya bawa. Ya. Tapi coklatnya beda ya? Coklatnya, ya ini tahun-tahun segini, tapi masih kalornya masih kuat, masih dari tahun 2013 sampai 2025 ini ya. Ya. Sementara ini yang baru ya? Ya, ini baru dari ini artinya mungkin dugaan saya kan ada temuan teknis yang bisa memunculkan warna coklat yang berbeda ya? Sebenarnya kalau lukisan ini kan saya tuh awalnya kan tekstur, nggak mikir objeknya nanti seperti apa, belum. Kedua, tekstur dulu. Nanti kalau udah tekstur tak kasih warna, tinggal merespon. Hasilnya sampai seperti ini. Oke. Oh, ini teksturnya ya. Biasanya apa secara teknis pakai apa tekstur itu bahannya? Singwit? Ya seperti singwit, tapi saya udah sendiri. Ngoplos sendiri ya. Terus ini tekstur ini ditekan dari belakang aman. Digulung aman. Nah, itu yang susah tuh mencari seperti itu. Kalau cuma tekstur aja apa aja bisa. Soalnya saya tuh dari SMSR langsung eksperimen apa aja saya coba, ternyata kan retak gitu. Tapi ini berapapun tebelnya ditekan dari belakang ikuti kain. Ya sudah teruji ya ini. Iya. Plusnya kan di situ saya. Ya. Oke. Wah, ini ada serial karya yang selain ini perempuan. Ini jarang ya, ini laki-lakinya ada, tapi masih tetap ada perempuannya ya. Iya, masih. Tapi karya yang kecil-kecil ini, ini mungkin ada spirit apa yang bisa saya itu sebenarnya dari dulu pengen membuat 100 karya yang lebih kecil. Tapi ini sebenarnya kemarin itu ada 30. 30 segini, tapi yang saya tampilkan 20. 30. Kenapa nggak 30? Soalnya kan yang lain udah banyak. Ini aja kemarin masih bingung. Jadi 2 atau jadi 1. Ternyata kemarin akhirnya jadi 1. Ya. Maksudnya 2 tempat gitu ya? 2 lokasi. 2 lokasi, tapi ternyata jadi 1 aja. Jadi 1 ya udah. Iya. Terus judul ini sama sekali nggak ada judul. Ini biar nanti kalau ada yang seneng itu ngasih judul sendiri. Khusus yang ini, yang kecil ini. Iya. Wah, kita balik lagi ke karya yang coklat ini, yang kiri itu. Nah, kayaknya memang ada sesuatu yang khas ya. Ini lama ya? Ini 2024 ya? 24. Topeng ya. Ya, tema perempuan, topeng, ikan ya. Ikan, iya. Nah, oke. Nah, sekarang yang ini
pengen diceritain lagi. Nah, ini saya kira dua karya yang menurut saya secara teknis kuat ini. Benar. Ya. Tapi ini sudah agak 2022. Oh, Ini oke. 2022 itu 2025 kalau nggak salah. Tapi paling nggak temuan tentang tekstur, Iya. warna, Nah, coklat yang khas seperti ini, itu ya, ada pada karya ini ya. iya. Sama dengan yang tadi itu yang ukuran gede itu ya. Gede, Nah, ya. ya. Ini mungkin pada fase yang sudah ketemu atau masih proses ini? Coklatnya, teksturnya. Kalau coklatnya sebenarnya udah ketemu. Udah Hmm. ketemu, iya. Sebelumnya sudah ada ya gini ya karya yang serupa ini ya. Ada, tapi udah laku. Ya, ya. Dan ada karya yang tahun itu, terus saya buatkan satu lagi yang ukurannya sama. Wah, ini juga khas ya, warna-warna klasik, warna apa ya? Warna oker ya. Nah, maaf, mungkin juga kadang-kadang orang akan teringat pada warna karyanya Pak Widayat. Iya. Meskipun mungkin juga pasti Anda punya Iya, hal yang berbeda ya. Iya. Anda mencoba untuk mencari titik bedanya di mana? Kalau saya kan punya teknik sendiri, cuman menggemari juga pelukis Widayat. Cuman saya punya teknik sendiri, punya warna-warna sendiri, saya menemukan sendiri dengan gitu. Oke, artinya karya seperti ini masih akan tetap Anda kerjakan atau lebih banyak intensif ke karya yang tema perempuan kira-kira? Semuanya saya kerjakan. Semuanya? Saya kerjakan. Paling nggak 3 itu ya? Iya, 3 itu. Dengan topeng? Atau ada yang lain yang nggak dipamerkan? Abstrak ada. Oh, oke. Abstrak juga ada, tapi nggak dipamerkan. Abstraknya abstrak yang monokrom atau Abstrak ada colorful? yang abstrak color, ada yang monokrom. Ya. Satu kan di rumah ada. Ya, ya. Tapi ukurannya nggak besar. Ukuran 13-13 itu sudah ada sekitar 45 lukisan. Sudah saya Mas Marto, tinggal dikit. Pengennya nanti pengen buat minimal 100 karya. Ya. Dan memang dari pameran mungkin nggak nyambung ya kalau tema dengan ini ya. Iya. Ya. Lain waktu mungkin. Tapi sebenarnya kalau colornya nyambung. Pengennya saya nggak saya tampilkan. Ya. Kurang ruang ya. Oke, Mas Bro Sumadi, makasih ya. Iya. Selamat berpameran, sukses terus.